Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kamila dengan NIM 21010 118140219 dari kelas C. Hari ini akan mempresentasikan mengenai studi kasus nomor 3 dengan judul Robert Street Improvement. Yang pertama di sini adalah the study project, dan Robert itu merupakan rute transportasi utara atau selatan utama melalui jantung kawasan bisnis komersial di bagian barat Street Paul. Dan Robert ini memiliki rute sekitar 2,4 mil, diklasifikasikan sebagai jalan arterial sekunder, dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota atau disingkat sebagai MNDOT. Dari Jalan Mendota di ujung selatan kota ke Butler Avenue di ujung utara kota, Jalan Robert ini hadir sebagai jalan raya 5 jalur yang tidak terbagi tanpa space parkir di kedua sisinya dan dengan rata-rata lalu lintas atau ADT sebesar dengan satuan ADT mulai dari 16.000 hingga 26.000 kendaraan. Sementara itu, dari Butler Avenue ke garis batas kota utara di Jalan Annapolis, Jalan Robert adalah jalan raya dengan 3 jalur yang tidak terbagi dengan parkir yang diizinkan di setiap sisinya dengan rata-rata lalu lintas hariannya sebesar 16.000 kendaraan ADT. Di sini ada kelanjutannya di mana di sepanjang jalan tersebut itu ada, terutama di bagian 2/3 selatan, ada banyak jalan masuk di kedua sisi jalannya dengan jarak hanya 50 kaki. Maka dari itu, karena jalan yang jarak sangat dekat ini, tingkat kecelakaan di sepanjang jalan Robert itu lebih tinggi daripada rata-rata bila dibandingkan dengan jalan raya lainnya. Dan di sini ada potongan cross section C dari jalan Robert Street itu sendiri. Berikutnya adalah hasil proyeknya dari bagian infrastruktur. Yang pertama terdapat overlay dari permukaan perkasan aspal. Yang kedua ada penggantian bagian trotoar yang beton trotoar yang rusak. Peningkatan penggantian saluran pembuangan, perbaikan utilitas publik sesuai dengan kebutuhan. Dari segi keamanan diperlukan menambah median yang dinaikkan ke jalur tengah, kemudian menyediakan kapasitas tambahan di setiap arah di ujung utara, kemudian ada perbaikan persimpangan termasuk pelebaran jari-jari, peningkatan sinyal, jalur belokan, tambahan khusus untuk jalan Robert dari jalan terpilih, kemudian ada konsolidasi jalan masuk mana yang sesuai. Dan dari segi estetika diperlukan untuk mengganti lampu jalan yang ada dengan sistem lampu yang lebih efisien dan estetik. Kemudian ada menambahkan elemen hijau dengan menggunakan pohon boulevard dan elemen landscape di dalam koridor. Dan bagian transit diperlukan untuk memastikan desain dapat mengakomodasi kemungkinan jalur jalan mobil. Di sini ada perkiraan biaya proyek di mana tim VE itu diberikan perkiraan biaya desain, dan tim VE menggunakan harga penawaran unit dalam perkiraan biaya dan memperoleh jumlah dari rencana 60%. Di depan dapat dilihat tabel mengenai ringkasan perkiraan biaya dengan subtotal sebesar 16,47 M dolar. Dan di sini adalah alat analisis yang digunakan oleh tim dalam menganalisis value engineering. Yang pertama itu ada cost model, yang kedua ada performance attribute, yang ketiga ada performance attribute matrix, dan yang keempat analisis fungsi, dan yang terakhir ada diagram FAST. Yang pertama ada cost model. Cost model ini difungsikan untuk mengidentifikasi unsur-unsur utama konstruksi dan persen dari total biaya proyek untuk masing-masing item, mengidentifikasi mana yang berbiaya tinggi. Dan dari cost model di depan terdapat pie chart, di situ ada tertinggi di 24,9% yaitu untuk mobilization dan 24,6% di streetscape. Dan di sini yang kedua ada performance attribute, di mana kinerja masing-masing proyek itu harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim. Atribut ini mewakili aspek lingkup dan jadwal proyek yang memiliki rentan nilai potensial, dan atribut kerja ini digunakan selama penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan ide dan rekomendasi. Dan di sini ada atribut-atribut kinerjanya. Yang pertama di situ ada mainland operation, local operation, sampai jadwal proyek. Di situ ada atribut kerja, definisi, dan baseline-nya. Biasanya itu adalah sebagai masukan atau acuan.
Kemudian ada analisis fungsi. Fungsi utama yang diidentifikasikan oleh tim adalah satu, mengurangi konflik, yang kedua adalah mengurangi tabrakan, yang ketiga mengurangi kemacetan, yang keempat meningkatkan mobilitas, yang kelima mengurangi biaya pemeliharaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan vitalitas ekonomi. Dan di sini ada diagram FAST. Diagram FAST itu adalah diagram yang mempermudahkan kita untuk membaca bagaimana berpikir. Di sini ada how, when, dan why. Sampai saya ambil contoh misalnya di improve mainline operation, itu bagaimana caranya dengan reduce conflicts, improve mobility, dan di situ terdapat warna hijau yang artinya when itu adalah objektif. Kemudian di sini ada diagram fase konstruksi, dan di sini ada rekomendasi value engineering yang telah direkomendasikan sesuai dengan analisis VE. Yang pertama itu adalah menggunakan barel lalu lintas sehingga dapat menghemat 0,20 juta dolar. Jadi kita itu menggantikan penghalang beton sementara dengan barel lalu lintas untuk memisahkan lalu lintas dari zona dan untuk menggambarkan akses bisnis. Rekomendasi ini meringankan dampak konstruksi, yaitu dan juga menghemat biaya. Dan yang kedua di sini ada rapat mingguan kontraktor atau bisnis, di mana untuk penghematan itu tidak bisa diukur karena ini dalam bentuk quality. Rapat mingguan ini berbentuk seperti meminta kontraktor menunjuk seseorang, kemungkinan besar mandor atau pengawas yang akan memberikan pembaruan mingguan kepada pemilik bisnis dari pekerjaan yang diharapkan di minggu itu. Kemudian ada relokasi utilities pertama, bertujuan untuk mengurangi 6 bulan durasi konstruksi. Mengurutkan pekerjaan bagian jalan dari yang membutuhkan penyelesaian instalasi pekerjaan utama air bersama dengan pipa saluran pembuangan saniter yang diusulkan dan penggantian lubang got sebelum memulai pekerjaan di dalam bagian jalan Robert itu. Rekomendasi ini mengurangi dampak konstruksi dan akan mengurangi durasi kontrak secara keseluruhan. Kemudian ada mitigasi risiko kontrak utama air terpisah, yaitu berfungsi untuk mengurangi risiko keterlambatan. Di sini adalah apabila akuisisi jalan ditunda, maka diberikan dan dibiarkan proyek konstruksi terpisah khusus untuk pemasangan saluran air yang terkait dengan proyek perbaikan Jalan Robert ini. Hal ini adalah strategi respon terhadap risiko bahwa jalan yang benar tidak akan diperoleh oleh proyek, dan yang tidak akan diperoleh oleh proyek yang dibiarkan pada bulan April 2014, dan proyek akan ditunda sampai sertifikasi jalan yang benar disetujui oleh Federal Highway Administration. Rekomendasi ini mengurangi dampak konstruksi dan mengurangi risiko proyek yang diidentifikasi. Kemudian yang terakhir ada kontrak inovatif, yaitu bertujuan untuk mengurangi durasi konstruksi selama 6 bulan, di mana di sini adalah menerima nilai terbaik untuk proyek tersebut, menyertakan metode kontrak inovatif dalam pengiriman proyek perancangan tawaran bangunan untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Rekomendasi ini mengurangi dampak konstruksi dan akan mengurangi durasi proyek. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.